Dalam beberapa dekade terakhir, dunia olahraga semakin berkembang pesat dengan munculnya berbagai varian dan inovasi baru. Tak lagi terbatas pada aktivitas fisik yang tradisional, kini kita bisa melakukan deretan olahraga yang lebih unik dan kreatif. Bukan hoax, olahraga ini out of the box. Kali ini e-sport lebarkan sebuah genre baru, bukan kecepatan tangan atau ketajaman mata mengintai musuh yang diuji, melainkan keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak spreadsheet yang paling populer di dunia. Yaps, Microsoft Excel. Nggak percaya? Lihat sendiri nih adu mekaniknya. Lord, did he fall asleep? Oh, look at this, he's using a Named range. Kompetisi ini menantang 8 pemain dengan memberikan sejumlah besar data dan beberapa instruksi. Kontestan diminta untuk menyelesaikan data tersebut dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan formula tabel yang tersedia di aplikasi Microsoft Excel. Layaknya kompetisi e-sport, jalannya pertandingan pada gelaran Excel e-sport turut diramaikan kehadiran seorang caster, sistem ranking, dan tentunya grand prize sebagai reward. Hadiahnya pun gak kaleng-kaleng. Pada kejuaraan yang diselenggarakan akhir tahun lalu di Las Vegas, total hadiah yang diperebutkan mampu mencapai angka 1 miliar loh. Fantastis bukan? Kalau kayak gini sih, pegawai kantoran auto ganti karir jadi pro player nih. Siapa sangka kalau keahlian seorang aparatur keselamatan pemadam kebakaran bisa dijadikan sebuah kompetisi olahraga? Ini dia Firefighter Combat. Looking really good, looking really strong. Nice work on that high force Valencia simulator is Alexander Baran. Awalnya aktivitas ini adalah penelitian sebuah universitas yang bertujuan untuk mengukur dan mengkarakteristik tuntutan fisik seorang petugas pemadam kebakaran. Namun selama perjalanannya, kegiatan ini justru dijadikan proses seleksi personel dan berkembang menjadi kompetisi olahraga pada tahun 1991. Ada 5 tantangan fisik yang harus dilakukan para peserta. Yang pertama adalah naik tangga bertingkat dengan membawa beban selang seberat 19 kilo, mengerek gulungan selang, mensimulasikan aksi dobrak pintu dengan alat peraga palu 4 kilo yang diayun pada balok seberat 72 kg. Sang firefighter diharuskan lari 42 meter dan menarik selang air bertekanan tinggi sejauh 20 meter. Terakhir menggendong manekin manusia seberat 80 kilo dengan jarak 100 kaki. Semua hal tadi tentunya merupakan simulasi peristiwa yang harus dilakukan kala menjalankan kewajiban di lapangan. Hoki yang satu ini agak lain pemirsa. This is underwater hockey. Olahraga ini merupakan pemekaran dari cabur hoki yang umumnya dimainkan di daratan seperti lapangan es atau lapangan terbuka. Underwater hockey menggabungkan kekuatan strategi dari aktivitas hoki dengan keindahan gerakan menyelam dari cabur renang artistik. Sama halnya dengan olahraga hoki di darat, peserta harus mencetak skor sebanyak mungkin ke gawang lawan. Para pemain diwajibkan memiliki kemampuan menyelam yang baik dengan teknik skin diving atau selam dangkal. Para joki selam juga harus memiliki kemampuan menahan napas yang cukup lama agar tidak berulang kali naik ke permukaan untuk mengambil napas. Umumnya pertandingan bulu tangkis diadakan di dalam ruangan, baik itu di stadion ataupun hall olahraga. Bukan tanpa alasan, hal ini untuk mengantisipasi cuaca berangin yang akan berpengaruh pada shuttlecock. Tapi tahukah pemirsa, kini badminton di area outdoor telah secara resmi diperkenalkan sebagai cabang olahraga oleh Federasi Bulu Tangkis Sedunia? Ya, inilah air badminton. Tidak ada perbedaan signifikan secara aturan dan cara main dengan badminton pada umumnya. Diferensiasi mencolok terdapat pada shuttlecock dan lokasinya. Karena air badminton dilakukan di luar ruangan, shuttlecock dibuat berbeda supaya tidak mudah terbawa angin.
Kok pada air badminton atau disebut air shuttle terbuat dari plastik dan ujungnya diberi karet. Satu pemain dalam sebuah tim pun tak boleh memukul atau mengembalikan bola secara beruntun alias harus saling bergantian. Selain jenis lapangan yang bisa dilakukan di atas pasir ataupun rumput, perbedaan lainnya terdapat pada line court yang menentukan area permainan, di mana aturan garis pada air badminton lebih sederhana. Hanya ada 2 garis yang membentang 2 meter sejajar dengan net di masing-masing sisi. Kedua garis itu menandai dead zone, di mana pemain tak boleh melakukan pukulan di area tersebut, sehingga air badminton tak memungkinkan untuk bermain bola netting. Wah, bisa dicoba jadi salah satu lomba Agustusan nih pemirsa. Hehehe. Nah, kalau yang satu ini udah mulai populer di Indonesia loh, apalagi kalau bukan round net. Round net atau juga dikenal dengan nama spikeball merupakan gabungan beberapa unsur olahraga seperti bola voli, tenis meja, dan badminton. Olahraga ini kerap disebut voli pantai ukuran mini. Permainannya dilakukan dengan konsep tim yang terdiri dari 2 orang. Sama seperti voli, sentuhan bola hanya diperbolehkan maksimal 3 kali. Hitungan nilai pemenang ditentukan dengan sistem rally point 2 set dengan jumlah poin 21. Hal yang unik dari round net adalah tidak adanya istilah wasit, tidak adanya garis batas lapangan, dan perlengkapannya tidaklah rumit. Untuk bermain round net cukup menggunakan sebuah trampolin berbentuk net dengan diameter 90 cm dengan tinggi 20 cm dari tanah dan bola berbahan karet. Mudah dan seru bukan? Munculnya berbagai varian olahraga anyar kian hadirkan tantangan dan kegembiraan baru. Sejalan dengan revolusi teknologi, bidang ini pun mendapat dampak signifikan dalam segi inovasi. Inilah deretan teknologi mutakhir olahraga masa kini. Pemirsa pastinya familiar dong dengan cuplikan film ini. Siapa sangka konsep olahraga Quidditch ala dunia sihirnya Harry Potter sudah ada di dunia nyata loh. Tapi bedanya yang ini nggak pakai sapu terbang. Drone soccer, sepak bola futuristik untuk generasi mendatang. Dalam sepak bola pesawat nirawak, masing-masing timnya memiliki 5 pemain. Tim yang paling banyak bisa mencetak gol jadi pemenangnya. Dalam satu tim, hanya ada 1 drone yang ditugaskan sebagai penyerang dan diperbolehkan mencetak gol. Sementara 4 drone lainnya bertugas membantu dan menghalangi drone lawan untuk mencetak gol. Arena pertandingan drone dibuat dengan batas jaring di sekelilingnya sebagai garis lapangan. Pertandingan dilakukan sebanyak 3 set dengan waktu 3 menit tiap babaknya. Durasi permainan memang terbilang sebentar, lantaran daya tahan baterai drone masih menjadi konsen kekurangan. Keahlian pilot drone menjadi kunci keseruan permainan ini. Di masa depan, bukan hal mustahil, gocekan-gocekan ala Cristiano pada sepak bola tradisional akan tergantikan aerobatic flight dari drone soccer. Pernah bermain video game Mario Kart atau Crash Team Racing? Pastinya tahu dong kalau ada fitur boost untuk menambah kecepatan saat balapan. Ternyata gimmick balap seperti itu sekarang sudah bisa diterapkan di dunia nyata loh. Yaps, ini dia Attack Mode, jadi ajang olahraga balap Formula E. Attack Mode merupakan sebuah fitur eksklusif yang dapat meningkatkan tenaga mobil selama beberapa saat. Teknisnya, Attack Mode berfungsi untuk membuka secara singkat batasan limit power yang ditentukan pada mobil Formula E. Pada umumnya, spesifikasi jet darat elektrik ini memiliki tenaga sebesar 250 kW. Namun regulasi saat sesi balapan berlangsung, tenaga mobil dibatasi di angka 200 kW. Attack Mode membuat racer dapat mengakses tambahan 30 kW dengan durasi singkat. Untuk mengaktifkan Attack Mode, para pembalap wajib melewati zona aktivasi yang telah ditentukan di lintasan.
Tombol Launch Attack Mode baru bisa ditekan ketika sensor pada mobil sudah membaca bahwa mobil telah melewati area aktivasi. Setelah aktif, mobil akan mendapatkan akses ke daya tambahan yang meningkatkan tenaga mesin. Wah, menarik bukan? Seperti yang kita tahu, insiden crash adalah hal yang tak terpisahkan dari balapan roda 2. Mengingat ini adalah kegiatan motorsport dengan risiko kecelakaan cukup tinggi, safety come first tentunya jadi concern utama tiap pihak yang terlibat. Dengan perkembangan teknologi, inovasi terbaru selalu dikembangkan untuk mengurangi risiko cedera serius yang dapat terjadi dalam kecelakaan balapan. Salah satu terobosan signifikan adalah penggunaan airbag yang diintegrasikan langsung pada baju balap pembalap. Cara kerjanya pun sangat persis dengan fitur airbag pada mobil konvensional. Airbag yang tersemat dalam baju balap berfungsi meminimalisir impact benturan pada pembalap saat mengalami insiden. Airbag akan otomatis mengembang dalam hitungan milidetik ketika ada benturan atau gerakan spontan yang dianggap mengarah pada kecelakaan. Semua risiko pergerakan ini dihitung dengan sangat akurat oleh 6 sensor pintar yang mampu memprediksi insiden atau hanya aksi manuver berbahaya.